Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Pejuang PPPK. Kali ini kita akan membahas manajerial, melanjutkan bab kemarin masih integritas part 4. Sekarang langsung aja kita ke nomor yang pertama. Jono diminta kepala kantor untuk mengawasi para pegawai saat ia sedang dinas ke luar kota. Jono menemukan bahwa beberapa pegawai datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan pulang sebelum jam kerja selesai. Maka yang akan Jono lakukan adalah A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh kepala kantor. B. Mencatat karyawan yang tidak disiplin dan dilaporkan kepada kepala kantor ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada karyawan yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekat Jono. Gimana nih teman-teman? Mana yang paling menunjukkan integritas? Ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Menegur. Ya. Kita tegur dengan tindakan yang nyata. Kita menegurnya. Ini poinnya 4. Kemudian B, mencatat ini poinnya 3. Ini poinnya lebih kecil karena ini juga tindakan nyata, namun tidak langsung berdampak kepada yang bersangkutan. Ya, jadi ini bisa berdampak kalau sudah dilaporkan. Kalau baru dicatat, itu belum berdampak. Gitu. Oke, C ini poinnya 2. Terakhir D, diem aja 1. Oke. Di soal manapun, jika opsinya itu diam saja, pura-pura tidak tahu, atau istilah-istilah cuek lainnya, maka itu poinnya kecil biasanya. Oke, jangan dipilih ya teman-teman. Kita tidak boleh cuek. Ya, ini penjelasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 4, yaitu berani melakukan koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik atau nilai-nilai yang dilakukan oleh orang lain pada tataran lingkup kerja setingkat instansi meskipun ada resiko. Jadi, si Jono ini menegur perilaku rekan kerjanya yang menyimpang dari kode etik atau nilai-nilai yang berlaku di kantor. Seperti itu. Oke. Jelas ya teman-teman? Oke, sekarang nomor 2. Faisal diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Dalam data tersebut terdapat data-data mengenai karyawan yang akan dipromosikan. Faisal merupakan salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut dan tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Faisal diberi kepercayaan menyimpan dokumen tersebut. Maka tindakan yang akan Faisal lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Faisal. B. Melihat seluruh dokumen karyawan yang dicalonkan untuk promosi sekadar untuk mengetahui siapa saja yang dipromosikan tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Faisal percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Faisal tanpa membocorkannya kepada orang lain. Oke, mana nih kira-kira yang menunjukkan integritas paling tinggi? Ya, yang C. Tidak membukanya, karena sudah dipesan untuk tidak membukanya, berarti dia amanat. Aduh, saya kebiasaan poin 5. Ini poinnya 4 ya. C ini poinnya 4. Karena dia memiliki integritas, yaitu mampu melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Jadi pribadinya sudah diberitahu supaya tidak membukanya,
dan Faisal tidak membuka dokumen tersebut. Oke, poin selanjutnya ada di A3. Melihat hanya yang berkaitan dengan diri sendiri. Kemudian poin berikutnya B, melihat seluruh dokumen karyawan tapi tidak diberitahukan kepada siapapun. Terakhir D, ngajak teman yang dipercaya untuk membuka data, meskipun data itu terkait dirinya sendiri, tapi ini tetap datanya kan bocor ke temennya ini. Ya, jadi dia tidak amanah atau tidak berintegritas kalau sampai melakukannya, sampai mengajak teman untuk melihat. Seperti itu, kita ke nomor berikutnya. Eza diminta membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Dalam pelaksanaannya, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Maka yang akan Eza periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, kira-kira mana nih? Oke, kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah B dengan poin 4. Hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 5, yaitu mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan dalam hidup instansi yang dipimpinnya. Eza di sini dia memimpin kelompok kerja yang sudah menandatangani fakta integritas untuk merahasiakan pekerjaan ini, tugas ini, seperti itu. Tapi ada anggotanya yang cerita sama istrinya. Jadi yang diukur adalah keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Teliti atau tidak nih orang, sampai diceritakan atau tidak ini pekerjaannya gitu. Kemudian D3, A2, C1. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika Farhan menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran dari atasannya, Farhan akan A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa melanggar fakta integritas. B. Akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota lain. C. Menemui atasan sebelum mendapatkan teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban yang akan diberikan. Kira-kira mana nih yang paling menunjukkan integritas kita sebagai seorang karyawan yang melanggar fakta integritas? Ya, betul. Kita harus gentle ya. Menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun akan menghadapi konsekuensi juga disalahkan sama anggota yang lain. Tapi karena kita berintegritas dan kita bertanggung jawab, maka kita terima teguran tersebut, kita terima juga konsekuensi disalahkan oleh anggota yang lain. Poinnya 4. Kemudian poin 3 ada di A, memberi alasan yang dapat diterima. Poin 2. D, terakhir C. Seperti ini penjelasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku berintegritas level 3. Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
Seperti itu. Oke, kita ke soal berikutnya. Secara umum, orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena apa nih kalau orang bisa dipercaya? A. Orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B. Orang yang terbuka. C. Melakukan apa yang saya katakan. D. Siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. Kira-kira yang mana? Dipercaya karena? Iya, betul. Karena yang dilakukan sesuai dengan yang dikatakan. Jadi omongannya bisa dipegang kalau orang-orang ngomong ya. Ini poinnya 4. Kemudian D3, membantu tanpa minta imbalan. Kemudian A2, terakhir B, orang yang terbuka. Terbuka belum pasti dapat dipercaya. Seperti itu. Ini penjelasannya. Hal ini merupakan indikator perilaku integritas level 1, yaitu mampu bertingkah laku sesuai dengan perkataan dan berkata sesuai dengan fakta. Jadi tingkah lakunya sesuai dengan perkataan dan perkataannya sesuai dengan fakta. Tidak mengurangi, tidak melebihkan, atau tidak mengganti. Seperti itu. Oke? Wah, sudah habis. That's all. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau ini berguna untuk teman-teman, tolong like ya. Terus komen juga di bawah kita mau bahas apa di video berikutnya. Kemudian share juga video ini ke teman-teman lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe juga kalau belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.